Assalamualaikum IPers. Setelah menonton tools apa aja yang ada di Medibank tadi, sekarang saatnya yuk kita mulai menggambar. Kali ini aku sudah menggambar sketsanya dulu di kertas. Buat teman-teman yang baru pertama kali belajar, mungkin bisa gambar dulu sketsanya di kertas, kemudian difoto kayak gini. Lalu nanti kita masukkan ke aplikasi Medibank-nya. Tapi kalau teman-teman mau gambar langsung di aplikasi juga nggak masalah sih. Selanjutnya kita buka aplikasi Medibank kita. Lalu pilih New Canvas dan pilih tanda plus di sebelah kanan bawah. Selanjutnya teman-teman pilih Select an image to add. Lalu masukkan foto yang sketsa yang tadi sudah difoto. Seperti ini, kita sesuaikan bentuk ukurannya, lalu set, kemudian diatur opacity-nya karena nanti gambar ini akan kita jiplak gitu ya, kita buat line art-nya. Nah, gambar tadi akan menjadi layer kedua. Nah, lalu layer pertama dinaikkan ke atas dengan mengklik tanda panah. Lalu kita pilih pensil untuk membuat line art-nya. Nggak harus pensil sih, bisa pulpen atau brush yang lain yang teman-teman rasa cocok gitu ya. Kalau aku pakai pensil. Lalu pilih warnanya, atur ukuran brushnya. Kemudian kita ikutin setiap garis yang ada di foto itu. Kayak gini, dijiplak gitu ya gambarnya. Kalau teman-teman nggak bisa pakai sketsa, teman-teman juga bisa pakai foto di sini. Misalkan teman-teman mau membuat membuat kartun diri kayak gitu kan, tapi nggak mau gambar sketsa, bisa juga pakai foto. Sama aja sih konsepnya kayak gitu. Sama-sama kita jiplak gitu ya. Cuman di sini aku pakai sketsa yang sudah aku buat. Nah, lalu ikutin terus sampai seluruh garis yang ada di gambar ini selesai. Nah, begini sudah selesai ya. Cuman karena masih aneh menurut aku, jadi aku rapihin. Kita sambungkan garis, terus dihapus bagian yang gak cocok, sampai kira-kira bentuknya itu proporsional gitu ya. Ya, sedap lah, lumayan enak lah dipandang gitu. Di sini digeser-geser dirapi-rapihin lagi, dihapus-hapus kayak gini sampai jadinya seperti ini. Setelah jadi line artnya, selanjutnya kita beri warna dasar. Nah, di sini aku udah pilih warna aku ya, palet warna aku sendiri. Teman-teman bisa coba-coba sendiri buat nyari kombinasi warna yang pas. Ini dikasih tanda dulu nih yang mau kita warnain pakai magic tools. Lalu pakai yang logo lambang cat tumpah tadi buat kasih warnanya. Sebenarnya nggak harus pakai palet warna sih, teman-teman juga bisa ambil dari warna yang sudah tersedia gitu ya di sebelah kiri itu. Lalu sebelum memakai magic tools, pastikan tidak ada garis yang tidak nyambung gitu ya. Karena kalau ada yang bolong, nanti dia akan tembus warnanya ke bagian yang lain. Seperti itu. Kita beri warna dasar di semua bagian gambar yang sudah tadi dibuat. Saran aku pakai layer yang berbeda gitu ya. Karena kalau ada yang salah gitu, lebih mudah gantinya. Gitu. Jadi kita nggak harus hapus line artnya gitu kan.
Soalnya kalau ada yang salah, kita warnanya di line art, maka line artnya juga akan terhapus kalau kita mau menghapusnya. Selanjutnya kita hilangkan line artnya gitu ya. Nanti di pilihan layer, teman-teman bisa klik yang tanda mata biar line artnya nggak kelihatan. Terus ada garis putihnya ya. Nah ini kita rapihkan, kita tambal dengan warna yang ada gitu. Misalkan di sini aku pakai buat warna jilbabnya gitu ya, buat nutupin line artnya. Lalu yang dekat kulit ya pakai warna kulit, yang gambar teropong juga pakai warna teropong. Itu sampai seluruh garis putihnya itu hilang, kayak gitu. Terus di sini juga aku ngerasa bentuk jilbabnya nggak pas gitu ya, kayaknya terlalu bulat gitu mukanya. Jadi aku rapihin, aku gambar lagi di layer yang berbeda gitu. Fungsinya apa? Biar kalau aku hapus nanti gambar yang lain gitu ya, background warna yang tadi sudah digambar nggak akan hapus gitu. Di sini aku gambar rapihin jilbabnya gitu ya, pakai brush yang pensil. Tuh, ukurannya dikecilin gitu biar lebih enak gitu, lebih rapih. Nah, seperti ini. Oke, sampai dirasa cocok gitu ya. Cukup, sampai dirasa cukup. Jangan lupa kasih nama di setiap layernya, bisa klik yang tanda kayak gerigi gitu di sebelah kanan samping layernya itu, biar kita tahu ini layer bagian yang mana, seperti itu. Nah, selanjutnya aku mau kasih shading nih, biar berbentuk, biar kelihatan dimensinya. Kita pakai tools yang tadi, magic tools tadi yang kayak tongkat, lalu diklik gambarnya. Nah, di sini aku mau mulai dari jilbabnya. Di sini ditandain dulu jilbabnya, semua bagian jilbabnya. Lalu kita bisa mulai shading. Nah, pakai pilih brushnya, pilih brush buat shadingnya, lalu pilih warna yang lebih tua untuk kasih efek dia berdimensi. Biasanya aku pakai brush watercolor atau brush hatching pen buat ngasih shading. Teman-teman bisa trial and error sendiri ya, kira-kira brush apa yang cocok buat jadi shading. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya bentuk-bentukan jilbabnya gitu, sudah kelihatan mulai berdimensi, nggak yang flat banget seperti itu. Kemudian kita beri seperti aksen lipatan-lipatan baju ya. Di sini aku pakai brush watercolor. Kita tentukan juga besar kecilnya gitu ya, ukuran brushnya, dan kita atur opacity-nya. Itu biar lebih kelihatan bentuknya. Kayak gini. Terus ya udah mulai kelihatan ya bentuk lipatan bajunya. Shadingnya juga udah kelihatan. Lalu kita selanjutnya akan memberikan shading pada kulit gitu. Jangan lupa kasih nama biar nanti nggak bingung. Nah, kita pakai lagi selection tools gitu. Lalu yang magic tools. Nah, lalu yang bagian kecil-kecil ini kan kadang suka nggak ke bawah nih. Nah, ini nambahinnya pakai selection tools. Lalu tanda plus dan minus di samping tulisan off yang selection tools itu, kalau plus berarti dia untuk kita menambahkan wilayah yang mau diseleksi gitu ya. Kalau yang minus itu untuk mengurangi kayak gitu. Lalu kita mulai kasih shading wajahnya. Tadi pakai pick color.
pilih warna yang lebih tua, atur juga opacity dan ukuran brushnya. Kita buat berdimensi biar kelihatan nih bentuk hidungnya kayak gitu kan, dan bayangannya kayak gini. Oke, udah mulai kelihatan ya. Lalu jangan lupa bagian tangannya juga nih, jari-jarinya. Kita tambahin pakai selection tools. Jangan lupa yang fungsi yang positif dan negatif di atas. Tambah tanda tambah dan tanda minus untuk mengatur jumlah yang akan diseleksi gitu ya. Ini nah, seperti ini sudah mulai kelihatan gitu ya bentuknya, sudah mulai kelihatan dimensinya kayak gini. Tada. Nah, selanjutnya bajunya nih kita belum warnain. Nah, kita kasih shading dulu di bagian bajunya. Sama caranya kayak yang tadi, kasih warna yang lebih gelap dan juga lebih terang untuk membuat shading, lalu kita blend gitu ya, dicampur warnanya. Kita main di opacity dan juga ukuran brushnya. Ini aku pakai hatching pen buat kasih shading di bajunya, brush yang hatching pen. Teman-teman bisa cari nanti di cloth. Lalu aku kasih motif bajunya biar nggak polos-polos banget, motif garis-garis. Aku ganti soalnya masih di layar yang sama, takut salah. Oke, lalu kita kasih bayangan juga di bagian motifnya biar menyatu gitu ya sama bajunya. Nih di sini pakai selection tools lagi gitu ya buat yang kecil-kecil ini. Kalau pakai selection tools ini kan jadi kita kalau kasih shading gitu ya, kalau warnain nggak kemana-mana gitu kan. Jadi hanya di bagian yang diseleksi itu aja, lebih gampang. Jangan lupa pakai, di sini aku pakai hatching pen lagi. Pilih warna yang lebih tua daripada garisnya, daripada warna motifnya. Tuh. Ganti ukurannya dan juga opacity-nya diatur. Lalu kita warnain. Nah, seperti ini. Biasanya sih di bagian ujung-ujung atau pinggirannya ya, kayak gitu. Beri juga warna terang gitu ya, bagian terang yang kira-kira dia mendapat cahaya gitu, cahaya lampu atau cahaya matahari. Lalu kita gambar wajahnya gitu ya. Di sini aku tambahin gambar mulut. Jangan lupa di layer yang berbeda. Kita tentukan ekspresinya mau seperti apa. Biasanya ekspresi itu kan kelihatan dari
bentuk mulut ya, dan juga bentuk alis atau mata. Nah, di bagian bawah mulut ini juga dikasih shading gitu, bayangan kayak gini. Oke, cukup ya, kayaknya sudah lebih baik gitu. Nah, terus oh iya, aku mau tambahin rona pipi gitu biar lebih unyu-unyu. Di sini oke, kasih dibentuk gitu ya, lalu dirapihkan seperti ini. Oke, selesai. Lalu disimpan. Bisa diekspor dalam bentuk PNG transparan. Nah, ini bisa teman-teman pakai sewaktu-waktu, backgroundnya bisa menyesuaikan, atau juga bisa jadi stiker WA. Kalau teman-teman mau langsung gambar backgroundnya juga bisa sih, cuman kayaknya nggak mencukupi ya waktunya. Jadi nanti teman-teman bisa gambar background sendiri, dilanjutkan di layer berbeda kayak gitu. Dan ini dia yang sudah tadi kita buat. Ini aku jadiin stiker WA kayak gitu. Juga bisa dipakai untuk macam-macam. Teman-teman bisa pakai ini untuk tambahan di desain teman-teman di Canva atau di video atau di sekreatif teman-teman lah ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.